Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, saya Akbar Zainuddin, motivator, penulis buku Manjada Wajada, El Presidente Forum Jilud Tis'inat, mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan ya syahrul Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini menjadi puasa yang lebih baik, puasa yang lebih produktif. Seperti tahun-tahun sebelumnya, di Tis'inat TV kita akan ada kuliah subuh yang akan kita tayangkan setiap hari di Tis'inat TV, berisi ceramah-ceramah, tausiah teman-teman, rekan-rekan dari anggota Forum Jilud Tis'inat, alumni Gontor 11 angkatan dari tahun 1990 sampai tahun 1999 akhir. Dan mengawali kuliah subuh Tis'inat, saya akan bahas pada pagi hari ini tentang keutamaan bulan Ramadan. Inilah 5 keutamaan bulan Ramadan. Apa saja? Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ayat ini jelas-jelas menjelaskan bahwa Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Maka mulialah bulan Ramadan dengan diturunkannya Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi mulia, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang hidupnya dimuliakan Allah di dunia dan akhirat, dekat-dekatlah kita dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu pahalanya berlipat-lipat dibandingkan dengan hari-hari biasa. Maka mulailah kita untuk memperdalam, mendekat Al-Quran agar kita menjadi mulia. Yang kedua, kenapa bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh berkah? Itu karena adalah bulan Ramadan ini kalau kita menjalankan puasa dengan sungguh-sungguh, menjalankan ibadah di dalamnya dengan sungguh-sungguh, itu akan menghapus dosa-dosa kita. Betapa hebat dan luar biasanya kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan terus menghitung-hitung ihtisab, maka insya Allah akan diampuni dosa-dosanya di masa lalu. Kita manfaatkan dengan beribadah yang lebih baik, kuantitas dan kualitasnya. Insya Allah ini akan menjadi pahala ladang kita, agar kita Allah menghapuskan dosa-dosa kita selama 1 tahun sebelumnya. Yang ketiga, kenapa bulan Ramadan ini menjadi bulan yang mulia? Karena pada bulan ini dilipat gandakan seluruh pahala yang kita lakukan. Sedekah pada hari biasa sudah berpahala, apalagi pada bulan Ramadan dilipat gandakan. Membaca Al-Quran pada hari biasa sudah berpahala, apalagi pada bulan Ramadan dilipat gandakan. Membaca Al-Quran, sedekah, sholat sunnah, semua amal ibadah kita dilipat gandakan. Ini sungguh bulan yang luar biasa. Kesempatan ini hanya datang 1 tahun sekali. Maka saatnya kita untuk melipat gandakan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Karena pahalanya itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, kenapa kemudian bulan Ramadan itu menjadi istimewa? Pada bulan ini dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Itu artinya apa? Allah itu benar-benar membuat suasana Ramadan itu menjadi suasana
yang full ibadah. Kita ini sudah dikondisikan sedemikian rupa agar Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang semakin dekat dengan Allah. Hawa Ramadan itu hawa ibadah. Ketika datang suasana Ramadan, itu benar-benar suasananya sungguh berbeda. Suasana orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang dekat dengan Allah. Di mana-mana orang-orang membaca Al-Quran. Di mana-mana orang berduyun-duyun ke masjid. Di mana-mana orang i'tikaf. Itulah suasana di mana benar-benar surga pintu-pintunya dibuka. Neraka pintu-pintunya ditutup. Kalau setan-setan dibelenggu, lalu kemudian kita ini masih berbuat buruk, masih berbuat jahat, lalu apa yang sebenarnya terjadi? Setannya di mana? Setan itu selalu membisiki kita. Maka puasa Ramadan adalah cara yang paling hebat untuk kita lebih mendekat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi setan-setan yang ternyata bisa jadi setan-setan itu lebih banyak ada dalam diri kita. Dan yang kelima, kenapa Ramadan itu menjadi mulia? Itu karena pada bulan Ramadan ini doa-doa kita itu diijabah. Doa-doa kita itu dikabulkan. Maka lebih khusyuk kita berdoa. Berdoa untuk diri kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk kaum muslimin, berdoa untuk bangsa Indonesia, agar kita bisa selalu selamat dunia dan akhirat. Agar Allah selalu memberikan berkah buat kita semuanya. Doa kita pada bulan Ramadan ini mesti lebih khusyuk, lebih dalam. Di setiap sholat-sholat kita, sholat fardu dan sholat sunnah. Nah, itu kita doa dengan sangat serius, lebih khusyuk dan lebih dalam. Agar apa? Agar lebih banyak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masa Ramadan inilah masa yang terbaik untuk kita berdoa. Itulah ya 5 keutamaan bulan Ramadan. Kita senang sekali. Marhaban, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kita menerima Ramadan dengan penuh kesenangan hati dan kemudian menjalankan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya juga dengan penuh kesenangan hati. Sehingga mudah-mudahan selesai Ramadan ini kita kembali dalam keadaan suci. Dosa-dosa kita dihapuskan. Amal ibadah kita dilipat gandakan. Lalu kemudian kita tambah dekat dengan Quran sehingga kita bisa menjadi mulia dunia akhirat. Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala kemaksiatan dan kemungkaran. Dan pada akhirnya kedekatan itu membuat doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh kesungguhan sehingga kualitas ibadah kita meningkat, kualitas hidup kita meningkat, menjadikan diri kita ini selama Ramadan menjadi tempat untuk kita meningkatkan kualitas hidup kita. Insya Allah berkah Ramadan ini kita komitmen besar untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.